Dari Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, Suara Bangga Kencana, suara komunikasi, informasi, edukasi, penyejuk hati bagi keluarga. Hadir menjadi sahabat keluarga Indonesia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sobat Suara Bangga Kencana dimanapun Anda berada pada siang hari ini, alhamdulillah di edisi podcast Suara Bangga Kencana edisi ke-40, di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber yang luar biasa, yakni Pak Dr. Karona Cahya Susena SEMM. Beliau adalah salah satu dosen di Universitas De Hasen Provinsi Bengkulu. Selamat siang Pak Dr. Karona. Selamat siang Pak. Ya, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Ini Pak, edisi hari ini edisi yang sangat khusus ya karena narasumbernya luar biasa. Mudah-mudahan teman-teman semua dimanapun Anda berada, sahabat Suara Bangga Kencana, dimanapun mendengar program ini, siaran ini, mudah-mudahan nantinya teman-teman bisa mendapatkan informasi dan juga mendapatkan referensi ya untuk nanti teman-teman yang ingin melanjutkan pendidikan tentunya di S2 Manajemen terkhusus di Universitas De Hasen ya Bapak ya. Pak Karona, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak untuk memperkenalkan dulu kepada sahabat-sahabat Suara Bangga Kencana. Silakan Pak. Baik, terima kasih untuk sahabat Suara Kencana ya. Iya. Pada hari ini saya diundang. Perkenalkan, saya Dr. Karona Cahya Susena SEMM. Saya sekarang sebagai dosen di Magister Manajemen Universitas De Hasen Bengkulu. Oke. Yang selain mengajar, saya juga tertarik di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah tentunya. Dan saat ini selain mengajar, kami juga membimbing mahasiswa untuk membuat tesis, yang dimana tesisnya juga bisa untuk memberikan solusi kepada dunia usaha dan dimana di masyarakat juga. Itu sih. Oke. Ya. Itu teman-teman perkenalan dari Bapak Karona. Beliau ini teman-teman pengalamannya luar biasa ini, untuk di pengalaman organisasi ini sangat banyak sekali ya teman-teman ya, mulai dari beliau juga bagian dari Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia. Ini biasanya aktivitasnya apa nih Pak? Ya, itu untuk IAEI biasanya ada aktivitas terkait dengan workshop, terkait dengan penelitian yang bidangnya di ekonomi syariah. Baik. Ini ada juga dari 2023 sampai 2027 nih relawan Jurnal Indonesia Pak, sebagai Ketua Pengurus Daerah Provinsi Bengkulu. Nah, ini seperti apa nih Pak kegiatannya nih? Ya, kalau yang untuk relawan jurnal itu sekarang juga sama HIPCI, Himpunan Penerbit Ilmiah Indonesia, sama-sama terkait dengan publikasi ilmiah. Jadi kita mengelola artikel di dalam jurnalnya, kita mengedukasi kepada pengelola jurnalnya. Ya. Wah teman-teman, ini cukup sangat banyak sekali ya pengalaman Bapak Dr. Karona ini dalam organisasi ini. Saya sekilas saja ya teman-temannya. Kemudian ada juga beliau bergabung di Forum Manajemen Indonesia, kemudian di 2023 sampai 2027 Forum Akuntansi Manajemen dan Ekonomi sebagai ketua. Wah, sepertinya Bapak ini sangat sibuk ya dengan segudang kegiatan, tapi masih tetap meluangkan waktunya untuk menghadiri langsung podcast Suara Bangga Kencana teman-teman. Ini suatu hal yang harus kita syukuri. Mudah-mudahan informasi yang sangat-sangat kita tunggu-tunggu ini bisa mencerahkan kita semua pada siang hari ini. Kemudian Bapak juga pernah menulis ya, sudah 5 buku di sini ya Pak ya. Ada restrukturisasi ya. Kemudian peran audit internal terhadap pendeteksian
kecurangan ya. Kemudian manajemen keuangan bisnis, kemudian konsep pasar modal dan ulat sutra. Ini budidaya ya Pak ya. Oke. Nah ini Pak, ada juga Bapak ini pernah menjadi manajer di 5 perusahaan sekaligus. Nah ini gimana ceritanya Pak? Ya. Mungkin saya cerita sedikit terkait dengan perusahaan itu, karena perusahaannya holding, jadi satu pemilik memiliki banyak perusahaan. Di situ ada perusahaan batu bara, ada perusahaan chemical, ada perusahaan yang lainnya ya terkait dengan itu. Jadi saya ada di situ. Ya. Baik teman-teman sekalian, kita lanjut ya di podcast kita. Teman-teman dimanapun Anda berada, terkhusus sahabat-sahabat Bangga Kencana dimanapun Anda berada, terkhusus teman-teman sahabat-sahabat BKKBN ya, terkhusus di Bengkulu Selatan dan sekitarnya. Tentu akhir-akhir ini kita dihadapkan pada peraturan baru di mana untuk menduduki jabatan fungsional ahli media itu sudah wajib hukumnya kuliah S2 Pak Karona, atau dari golongan 3D ke 4A itu kan harus kuliah. Nah teman-teman, banyak di antara kita bertanya-tanya nih, saya pengen nih melanjutkan kuliah, tetapi takut terkendala jarak, kemudian takut terkendala kuliahnya susah karena sudah pada umurnya udah pada memasuki kepala 4 ya Pak, rata-rata untuk di dinas kita di BKKBN ini. Ternyata nah ini menjadi sebuah kebimbangan, keraguan Pak. Nah, mohon informasinya Pak untuk meyakinkan teman-teman apa sih kenapa kita harus kuliah di S2 manajemen Pak. Kira-kira keunggulannya apa, kemudian peluangnya seperti apa, apakah nanti akan menghambat karir mereka di dunia kerja. Terkadang banyak yang berpendapat gini, kami kan udah sibuk kerja nih, ditambah lagi kuliah. Nah kira-kira informasi yang akan Bapak berikan apa nih untuk motivasi teman-teman sekalian yang ingin melanjut ke S2? Baik, mungkin saya memberikan gambaran sedikit ya. Kuliah untuk di S2 Magister Manajemen Universitas Hasan Bengkulu di situ hybrid. Jadi antara nanti tatap muka dan kuliah online menggunakan sarana digital ya, modern. Jadi yang pertama adalah di dalam Magister Manajemen itu tidak hanya theoretical. Jadi hanya teoritikal saja tapi prakteknya nggak ada. Kita memadukan antara teori, antara praktek, penelitian yang aplikatif, di mana perkuliahan juga didukung oleh dosen-dosen dan sudah berpengalaman di bidangnya, dan kita juga mencari praktisi. Jadi kurikulumnya juga mengikuti perkembangan dunia bisnis sekarang, dan suasana pembelajarannya interaktif Pak. Jadi bimbingan sampai bimbingan tesisnya pun kita intensif, di mana mahasiswa dapat menyelesaikan studinya dengan hasil penelitiannya yang sangat berkualitas. Teman-teman dimanapun Anda berada, kita lanjut kembali ya Pak ya. Tadi kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apa sih Pak keunggulan utama dari program S2 manajemen di kampus Univet ini Pak dibandingkan dengan S2 di kampus lain Pak? Mohon penjelasannya. Baik. Di S2 Magister Manajemen Universitas Hasan Bengkulu, perkuliahannya fleksibel dalam artian bahwa ada tatap muka, ada dengan teknologi secara daring. Jadi ada dua proses belajarnya. Jadi untuk yang mungkin jauh dan sebagainya, dengan alat bantu itu akan serasa dekat ya, seperti kita tatap muka. Yang kedua adalah dosen-dosen yang mengajarnya juga berpengalaman di bidangnya, dan bahkan ada dosen praktisi yang mengajar di dalam studi Magister Manajemen. Dan yang pastinya konsepnya adalah di dalam setiap mahasiswa kami juga berkonsentrasi untuk membantu mahasiswa di dalam menyelesaikan tesisnya, sehingga tesisnya nanti akan berkualitas ya, gitu ya. Mungkin itu yang sedikit gambarannya di Magister Manajemen Univet.
Oke, teman-teman. Jadi teman-teman tidak ada lagi alasan kekhawatiran nanti saya jauh gimana kuliahnya, terus nanti berlanjut apa enggak. Ternyata bisa dengan sistem hybrid ya, Pak ya. Nah, jadi teman-teman ini suatu kemudahan dan juga suatu keunggulan ya. Kenapa? Karena banyak sekali teman-teman ya, beberapa informasi yang saya dapatkan, mereka tuh khawatir, Pak, bagaimana kalau kuliahnya setiap hari gitu. Nah, bagaimana karena mereka juga sambil kerja. Nah, jadi itu yang teman-temannya ternyata kuliah di Univet ini bisa dilaksanakan secara hybrid. Jadi itu teman-teman. Kemudian ini juga, Pak, ini tak kalah penting nih, yang banyak ditanyakan oleh teman-teman di lapangan ya. Bagaimana kemudian dosen ya untuk mendukung mahasiswanya agar siap menghadapi dunia kerja. Nah, ini mungkin apakah ini nanti relate ya kuliah di Univet ini dengan kebutuhan dunia kerja, Pak? Silakan, Pak. Baik, dosen itu kan sebagai mentor ya untuk membimbing mahasiswa dalam pengembangan kompetensinya. Jadi di Magister Management kita juga akan mengembangkan kompetensinya akademik secara profesional, di mana mahasiswa dibimbing dalam penyusunan proposal, bisnis, penelitian, publikasi ilmiah, dan ada peningkatan kemampuan kepemimpinan. Jadi komunikasinya juga dibantu serta mengambil keputusan yang berbasis dengan data. Itu yang menjadi keutamaan atau yang mendukung untuk mahasiswa siap menghadapi di dunia kerja. Jadi teman-teman jangan khawatir teman-teman ya, ternyata di Univet ya, S2 Univet ini juga akan mendapatkan materi kuliah yang berkenaan dengan dunia kerja, yang ini akan sangat dibutuhkan ketika seseorang memasuki dunia kerja atau mereka sudah bekerja di suatu instansi ya, Bapak, karena ilmu manajemen ini adalah ilmu yang sangat bermanfaat untuk memanage sesuatu, sehingga bagi teman-teman ya yang ingin meningkatkan skill, ingin meningkatkan kualitas diri, ini Univet jawabannya ya. Kemudian Pak Karona, izin kita lanjut ya. Apakah ada jaringan alumni atau relasi yang membantu karir mahasiswa? Ini sering juga ditanyakan ya, Bapak. Silakan, Pak. Baik. Alhamdulillah untuk alumni S2 Magister Management ini sudah banyak dan bisa di seluruh daerah mungkin sudah ada ini ya, dan alumni kita bahkan menduduki jabatan-jabatan yang tertinggi seperti di Bank Bengkulu, direkturnya alumni kita, dan beberapa perusahaan atau di pemerintahan. Jadi kalau untuk jaringan jenjang karir seseorang itu pasti alumni akan memberikan informasi kepada mahasiswa atau kepada mahasiswa yang akan lulus. Jadi kalau dia fresh graduate berarti dia bisa mendapat informasi yang lebih. Tapi kalau dia sudah bekerja, dia pasti akan kita tingkatkan kompetensinya. Jadi dia sebagai pemimpin atau sebagai pengambil keputusan itu agar tepat di dalam proses mengambil keputusan. Jadi sahabat-sahabat sekalian dimanapun Anda berada, jadi itu informasi yang sangat berguna bagi kita semua. Ternyata teman-teman, ketika kita memutuskan untuk berkuliah lagi, apalagi teman-teman melanjutkan S2, tentu akan menambah relasi. Itu sudah saya rasakan sendiri, di mana kita satu kelas itu kan pasti akan bertemu orang-orang baru, di mana orang-orang ini berbagai macam jenis latar belakang. Bahkan juga sudah ada beberapa pejabat daerah ya, Pak ya, yang berkuliah di S2 manajemen ya. Ini pun menjadi nilai plus, menjadi nilai tambah tersendiri ya bagi rekan-rekan yang memutuskan untuk berkuliah. Apalagi teman-teman yang murni berkuliah, misalnya alumni yang baru ya, Pak, baru lulus kemudian berkuliah, itu juga berpeluang untuk mendapatkan relasi yang bagus ya dari teman-teman Univet ya. Kemudian ini, Pak, ada pertanyaan juga dari teman-teman yang sering masuk ya. Sebenarnya kuliah di S2 Manajemen Univet ini, Pak,
apakah bisa dilakukan jarak jauh, misalnya dari luar negeri misalnya Pak? Nah ini banyak juga pertanyaan seperti itu, karena ada beberapa teman-teman yang memang bertugas di luar negeri begitu Pak. Baik, gitu. Mungkin izin saya menjawab ya, terkait dengan perkuliahan kita kan hybrid, jadi kan bisa dilakukan secara online ya, salah satunya secara online, dan bahkan mahasiswa kita ada beberapa di luar negeri saat ini, satu di Jepang, satu di Malaysia, dan itu sangat bisa Pak. Iya, benar sekali. Ya, di kelas saya ternyata ada ya dari Jepang ya Bapak, yaitu salah satu rekan kita di angkatan 7 di manajemen. Oke, Bapak, pertanyaan berikutnya ini juga sering ditanyakan oleh teman-teman di kantor. Sebenarnya apa sih apa yang menjadi dasar kuat bagi kita untuk memilih S2 manajemen di kampus Univet? Nah ini untuk memperkuat dari semua pertanyaan tadi Pak. Ya, intinya di dalam program Magister Manajemen itu kan mahasiswa akan mendapatkan skill ya, mahasiswa memperoleh berbagai kompetensi gitu ya. Kompetensinya apa saja? Yang pertama adalah kepemimpinan atau leadership. Yang kedua adalah bisa berpikir strategis atau strategic thinking, dan yang pastinya adalah pengambilan keputusan berbasis data. Nah, dan yang lainnya banyak sekali kompetensinya. Apakah nanti di manajemen keuangan, bisa di MSDM, bisa yang pastinya adalah mampu berkomunikasi dan negosiasi. Nah itu ya. Dan nanti akan problem solving, dan nanti ada kita diajarkan terkait dengan riset ilmiah itu sih. Ya. Jadi itu teman-teman, jadi tidak usah khawatir ya. Karena teman-teman semua nanti akan dibimbing sebaik mungkin dan sesuai juga dengan situasi dan kondisi teman-teman di dunia kerja. Jadi semua bisa diatasi, semua bisa diberi solusi di Univet. Kita tetap bisa berkuliah dan tanpa mengabaikan pekerjaan utamanya. Begitu Pak kalau saya tangkap tadi. Jadi statement closing Pak, silakan untuk bagi teman-teman yang masih ragu untuk melanjutkan S2 di Univet. Oke. Bagi masyarakat yang ingin meningkatkan kompetensi, memperluas wawasan manajerial dan mempersiapkan diri menjadi pemimpin yang profesional, program Magister Manajemen Universitas Dyah Hasan Bengkulu merupakan pilihan yang tepat. Jadi kami mengundang Anda untuk bergabung dan berkembang bersama menjadi sumber daya manusia yang unggul, inovatif, dan berdaya saing di tingkat nasional maupun digital. Oke, baik teman-teman, itu tadi informasi yang disampaikan oleh Bapak Dr. Karona. Mudah-mudahan informasi tersebut bisa memberi inspirasi kepada kita sekaligus motivasi ya bagi teman-teman yang ingin melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Dyah Hasan Bengkulu. Dan bagi teman-teman yang ingin mendaftar, ini masih bisa ya Pak ya? Siap, sudah bisa. Sudah bisa ya? Sudah bisa. Oke, bagi teman-teman yang ingin mendaftar itu sudah bisa, nanti boleh langsung kepada pihak Univet atau melalui kami ya. Bagi yang tidak mau jauh untuk urusan administrasi, Univet juga bisa dengan berkas digital ya Pak ya. Semua itu tentu akan mempermudah teman-teman semua yang memutuskan untuk melanjutkan pendidikan S2. Jadi terima kasih Bapak Karona, informasi yang sudah diberikan sangat bermanfaat sekali bagi kami, terkhusus di Dinas DPPKB P3A dan terkhusus teman-teman di lapangan ya, dan terkhusus sekali untuk teman-teman yang sekarang jabatannya ahli muda yang ingin ke ahli madya, itu sudah diwajibkan untuk melanjutkan S2. Dan mudah-mudahan dengan acara ini teman-teman mendapatkan informasi yang akurat dan bisa dipercaya sehingga teman-teman bisa langsung daftar ke Univet S2. Sekian, terima kasih Pak Karona. Saya mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan, dan kepada Bapak Karona kami mengaturkan ucapan ribuan terima kasih yang telah berkenan hadir di acara podcast kami
Terima kasih. Iya, ya. Baik teman-teman sekalian, kami pamit undur diri. Saya sebagai host pada hari ini, tentu ada kesalahan dan kekhilafan. Kepada semua kami mohon maaf dan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.